Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar Ibu Bapak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Hendra Lim, jumpa lagi kita di channel atau program Sadu bersama Budayana TV. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang sering kita bahas dalam kehidupan sehari-hari juga, yaitu tentang kebajikan. Mungkin ya kita ngomongin kebajikan lagi. Saya udah tahu kok Buddha mengajarkan supaya kita mengurangi keburukan, memperbanyak kebajikan, dan melatih pikiran agar menjadi bersih dan murni. Tapi nggak salahnya juga kan kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat menambah kebijaksanaan dan keyakinan kita kepada Buddha Dharma. Begini, Bapak Ibu, setuju tidak bahwa pada dasarnya kita, ya, sebagai manusia ini sekarang ini itu tidak pernah, ya, atau begini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah merasakan kebaikan dari orang lain. Tidak ada. Saya, Anda, teman-teman semua, semua orang di dunia ini minimal itu pernah sekali menerima, merasakan kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Sehingga kita dapat nyatakan bahwa semua orang di dunia ini tuh nggak pernah, tidak ada satupun yang tidak pernah merasakan kebaikan dari orang lain. Itu. Kebaikan ini saya bagi menjadi dua jenis, ya. Saya bagi menjadi dua jenis. Satu itu kebaikan langsung, satu lagi saya sebut sebagai kebaikan tidak langsung. Apa sih kebaikan langsung? Sederhananya kebaikan yang kita terima, kita rasakan, kita dapatkan langsung dari orang yang ada di hadapan kita. Dari orang yang menjulurkan tangannya, memberikan nasihatnya, memberikan bantuannya, atau mentransfer sedikit uang ke rekening kita. Langsung. Itu disebut kebaikan langsung. Tapi ada juga kebaikan tidak langsung. Kebaikan tidak langsung ini seperti apa sih? Contohnya adalah saat ini Ibu Bapak bisa nonton YouTube, punya kuota, punya paket data, punya telepon genggam, punya SIM card, dan ada berbagai hal yang mendukung dan menyokong sehingga video ini bisa Ibu Bapak tonton. Ini saya sebut sebagai kebaikan tidak langsung. Kenapa? Karena kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa yang memfasilitasi sehingga Ibu Bapak bisa menonton ini. Ibu Bapak tidak tahu, tidak kenal siapa yang mengedit video ini, siapa yang mengupload, siapa yang memilih, dan ada berbagai sistem orang yang jumlahnya tak terhingga, tidak bisa kita hitung, yang berkontribusi agar kita bisa menonton video ini. Atau makan. Nah, kita bisa makan di restoran misalnya. Kita juga nggak kenal dengan yang masak. Kita nggak kenal siapa yang menanam padi yang kemudian menjadi beras, yang berasnya kemudian ditanak dan kita makan. Kita tidak tahu siapa yang bikin rice cookernya, siapa yang, kalau mau diceritakan nggak selesai. Oh, ada yang berargumen, tapi kan mereka dibayar kok. Mereka kan kerja. Of course, memang. Tapi tetap saja meskipun mereka dibayar dan mereka bekerja, mendapatkan uang dan penghidupan dari sana, tetap tidak membuang fakta bahwa kita bisa menikmati itu semua karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, itulah kita bicara dalam konteks profesionalisme lah. Tapi kan ada juga, saya yakin dalam kehidupan ini Ibu Bapak pernah mendapatkan, merasakan kebaikan yang dilakukan orang tuh atas dasar mereka tulus. Bukan karena mereka dibayar, bukan karena mereka ingin mendapatkan materi dari kita, tidak, tapi semata-mata karena mereka peduli, karena mereka tulus. Inilah yang saya sebut sebagai kebaikan tidak langsung tadi. Kita tidak kenal, kita tidak tahu, tetapi kita merasakan kebaikan. Saya pernah mengalami satu peristiwa yang hari ini saya akan ceritakan ke Ibu Bapak tentang kebaikan tidak langsung. Dan saya ingat seumur hidup. Jadi suatu ketika saya berkesempatan untuk pergi ke negeri Sakura, dan karena keteledoran saya kehilangan dompet. Dan saya pergi ke kantor polisi dan saya lapor, saya ceritakan ciri-ciri dompet saya, dan
yang mengejutkan sekaligus melegakan adalah ketika polwannya itu kemudian setelah saya selesai menceritakan ciri-ciri dompet saya, polwannya pergi ke belakang kantornya, lalu dia menunjukkan, "Is this your wallet?" Anda bayangkan Anda berada di negeri orang, dompet lengkap dengan uang, kartu kredit, hidup Anda itu di situ, hilang. Tapi ditemukan. Saya tidak kenal siapa yang menemukan. Saya tidak tahu sosok yang mengambil dompet tersebut, kemudian menyimpannya, lalu memberikannya ke kantor polisi terdekat. Dan sampai hari ini saya tidak tahu itu siapa. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih atas kebaikan orang tersebut, yang kita sebut sekali lagi sebagai kebaikan tidak langsung. Jadi gini, ya sekali lagi, hidup kita tidak terbebas, tidak terlepas dari kebaikan orang lain, dari makhluk lain. Inilah sebabnya kita perlu untuk juga menanam kebaikan. Itu alasan pertama. Alasan kedua seperti ini. Secara alamiah, tubuh kita ini mengeluarkan yang buruk. Nah, tubuh kita nih secara alamiah ini memproduksi yang buruk, alamiah ya. Keringat, ingus, air mata, air seni, kemudian tinja. Nah, kalau perempuan itu menstruasi, macam-macam kan? Ya, Anda bisa renungkan, bisa pikirkan, tubuh kita secara alam ini mengeluarkan yang buruk. Tapi untuk bertahan hidup, kita butuh yang baik. Kita tidak bisa hidup dengan air kotor. Kita harus minum air bersih. Betul? Kita harus makan makanan yang bersih juga, yang sehat. Tapi yang kita keluarkan kan bukan yang baik. Jadi secara alamiah, tubuh kita membutuhkan hal-hal yang baik, kemudian kita mengeluarkan yang buruk secara alamiah. Oke. Oleh sebab itu, kalau secara alamiah berarti padanannya itu secara sengaja kita perlu melakukan yang baik. Kita perlu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini untuk membalas semua kebaikan yang sudah kita terima. Semua hal-hal baik yang membuat kita bisa hidup, kita harus kembalikan. Kita harus kembalikan dalam bentuk perbuatan baik yang kita lakukan dengan sengaja. Itulah alasan kedua mengapa kita perlu melakukan kebajikan. Yang ketiga, ya Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang Buddha ajarkan. Buddha mengajarkan bahwa pelaku kebajikan itu menuju alam bahagia. Ya, Ibu Bapak, pelaku kebajikan menuju alam bahagia. Artinya apa? Pada saat kita pulsanya habis, baterai kita habis, masa hidup kita sebagai manusia itu selesai, yang menentukan kelahiran berikutnya adalah kebajikan kita. Di sini dengan jelas Buddha mengajarkan pelaku kebajikan menuju alam bahagia. Sederhananya alam bahagia itu seperti apa? Ibu bapak, saya, kita semua mau lahir kembali di alam yang baik. Kita ingin lahir di alam surga. Atau mungkin Anda ingin lahir menjadi dewa. Atau Anda yang telah memahami Buddha Dharma ingin lahir kembali sebagai manusia lengkap dengan 18 keistimewaan. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Perbajaklah kebajikan dalam hidup. Kedua adalah begini. Apa yang dapat menyelamatkan kita dari kelahiran di alam rendah? Ada juga yang pemikiran seperti ini. Ada orang hidupnya udah baik kok, orangnya tulus, suka menolong, tapi kok hidupnya tetap susah. Ini sebuah hal yang mesti kita koreksi. Ya. Orang yang hidupnya orang yang dalam hidupnya melakukan banyak kebajikan, tapi juga mereka belum mendapatkan berkah dari kebajikan yang mereka lakukan, bukan berarti melakukan kebajikan itu tidak ada guna. Ya, itu yang kita harus buang, pemikiran itu yang harus kita buang, karena itu adalah pemikiran orang dungu. Ya, pemikiran orang dungu. Di Dhammapada 122, Buddha
mengingatkan, Buddha mengajarkan, jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Oke, meskipun di sini ada kata-kata kecil, tapi kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, jangan meremehkan kebajikan. Jangan remehkan kebajikan yang dilakukan orang, dan kita lihat orangnya hidupnya masih susah misalnya. Hidupnya masih tidak makmur, tidak kaya, tidak jadi konglomerat. Jangan lihat itu. Itu sama juga dengan pemikiran kita meremehkan kebajikan. Kalau di Dhammapada 122, di sini tercatat bahwa jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Ini pemikiran yang salah kan? Artinya begini, kalau kita berpikir, dia buat baik tapi hidupnya tetap susah, bukankah itu juga membuat kita berpikir bahwa melakukan kebajikan itu tidak membawa akibat? Ini cara pandang yang harus diluruskan. Sebagai manusia biasa, kita belum mampu untuk melihat dampak atau akibat karma yang akan diraih seseorang. Kita tidak mampu. Oleh sebab itu, jangan berspekulasi, jangan berpikir bahwa ngapain kita berbuat baik, toh tetap aja hidupnya susah. Toh tetap aja dia gitu-gitu aja. Itu sama dengan meremehkan kebajikan. Ya, jadi ingat untuk tidak meremehkan kebajikan. Hargailah kebajikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Ingat, Buddha juga mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa ya, perbuatan baik sekecil apapun itu diibaratkan sebagai air yang setetes demi setetes, kemudian lama-lama akan memenuhi tempayan atau ember, sehingga embernya jadi penuh, sedikit demi sedikit. Makanya dikatakan orang bajik, ya, orang bijaksana itu melakukan kebajikan sedikit demi sedikit. Mereka melakukan kebajikan, memenuhi hidupnya dengan kebajikan. Jadi, ibu bapak, teman-teman semua, dalam kehidupan kita, upayakanlah kita untuk selalu punya tekad, punya aspirasi, punya energi untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang baik untuk menolong orang. Baik yang kita kenal maupun tidak kenal, sesuai dengan kemampuan dan kearifan kita tentunya ya. Itu juga perlu kita garis bawahi. Jadi sekali lagi teman-teman semua, mari kita kuatkan energi, tekad, semangat kita untuk melakukan kebajikan, untuk menolong orang banyak. Karena itu adalah sebuah praktik nyata dari sebuah doa yang sering sekali kita ucapkan, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.